Assalamualaikum adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai titrasi asam basa. Ini adalah materi asam basa yang terakhir. Titrasi asam basa adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi nitrasi. Jadi si titrasi asam basa itu dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadarnya suatu asam yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi titrasi asam basa itu kayak gini. Nanti di sini dia ada tabung Erlenmeyer terus dikasih dengan buret. Jadi di dalam Erlenmeyer itu terdapat 20 ml HCl yang belum diketahui kemolarannya. Kemudian dititrasi dengan basa yang sudah diketahui dengan kemolarannya gitu. Nah, ini ada beberapa istilah dalam reaksi penetralan yang perlu atau reaksi titrasi asam basa ini yang perlu diketahui oleh kalian. Yang pertama itu pentiter. Pentiter adalah zat yang menitrasi suatu asam basa yang akan ditentukan kemolarannya. Jadi, di sini yang bertindak sebagai pentiter adalah NaOH karena dia menetrasi si HCl-nya agar HCl tahu berapa molarnya HCl. Kemudian yang kedua, daerah perubahan pH drastis. Nah, ini adanya di kurva titrasi, nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi, daerah perubahan pH drastis adalah daerah di mana penambahan sedikit tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Gitu. Jadi, ketika pentiter ini diteteskan, maka sedikit-sedikit larutan HCl ini akan berubah warna gitu. Nah, terus titik ekivalen adalah titik di mana asam dan basa tepat habis. Nah, ini nanti akan dibahas di kurva titrasi juga. Jadi dua ini ada di kurva titrasi. Terus yang keempat itu titik akhir titrasi, yaitu titik di mana indikator asam basa mengalami perubahan warna. Jadi, ketika si ini NaOH 0,2 molar yang bertindak sebagai pentiter ini diteteskan di HCl, di larutan HCl, maka larutan HCl itu akan berubah warnanya. Terus ketika sudah mencapai warna netral, maka dia penetesan NaOH itu dihentikan. Nah, ketika dihentikan itu yang pertama, dinamakan dengan asam kuat titik dengan basa akhir kuat, titrasi. atau bisa dibalik, gitu. basa kuat dengan asam kuat gitu sama aja. Terus yang kedua, titrasi asam kuat dengan basa lemah atau sebaliknya. Terus yang ketiga, titrasi basa kuat dengan asam lemah dan sebaliknya. Nah, terus sebagian buku ada juga yang menampilkan titrasi asam lemah dengan basa lemah. Namun titrasi ini jarang digunakan karena perubahan pH drastis terjadi sangat singkat, jadi sulit untuk diamati dan tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan pH tersebut. Ketika reaksi berlangsungnya itu lambat dan tidak tuntas. Ini adalah bentuk grafik dari titrasi asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam kuat. Jadi titrasinya kalau dari asam kuat dengan basa kuat itu zat penetrasinya adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastisnya itu mulai 4 sampai 10, itu yang garis vertikal. Nah, itu adalah daerah perubahan pH drastis. Kemudian titik ekivalennya kalau asam kuat dengan basa kuat itu titik ekivalennya tepat di titik 7. Nah, terus indikatornya yang dapat digunakan untuk mengukur titrasi asam kuat dan basa kuat adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Itu. Terus kalau yang basa kuat dengan asam kuat itu kebalikannya. Jadi kan kalau basa memang pH-nya kan lebih dari 7. Jadi dimulai dari atas. Dari atas itu yang pH-nya di atas 7. Maksudnya itu grafiknya kan di atas bukan dari bawah. Dibedakan ya grafiknya, bisa kan?
Nah, kalau yang basa kuat dengan asam kuat itu zat penetrasinya adalah asam kuat. Terus daerah perubahan pH drastisnya sama, yaitu 4 sampai 10 karena sama. Terus pH titik ekivalennya juga 7. Terus indikator yang dapat digunakan itu metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein itu. Jadi keduanya sama, cuma diubah-ubah. Jadi grafiknya nanti bentuknya tetap, cuma kayak dicerminkan gitu loh, gitu. Bisa difahami ya. Selanjutnya adalah grafik dari asam kuat dengan basa lemah dan sebaliknya. Jadi kalau grafik dari titrasi asam kuat dengan basa lemah itu seperti itu. Jadi zat pentiternya adalah basa lemah. Nah, daerah perubahan pH drastisnya itu antara 7 sampai 4 atau 4 sampai 7. Nah, terus pH titik ekivalennya itu di antara pH permukaan pH perubahan di antara daerah perubahan pH drastisnya. Gitu. Jadi pH ekivalennya, titik ekivalennya itu 5 sampai 6. Gitu. Terus untuk indikatornya adalah metil merah. Nah, kalau sedangkan yang basa lemah dengan asam kuat itu kebalikannya. Grafiknya kebalikannya. Jadi zat pentiternya adalah asam kuat. Nah, kemudian daerah perubahan pH drastisnya sama-sama 4 sampai 7. Terus pH titik ekivalennya itu 5 sampai 6. Terus untuk indikatornya sama juga, yaitu metil merah. Jadi dia cuma peka terhadap metil merah. Kurva selanjutnya adalah kurva tentang titrasi basa kuat dengan asam lemah dan juga sebaliknya. Jadi ketika kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah itu zat pentiternya adalah asam lemah. Kemudian daerah perubahan pH drastisnya itu antara 7 sampai dengan 10. Kalau pH titik ekivalennya itu 8 sampai dengan 9. Terus indikator yang dapat digunakannya adalah phenolphthalein. Nah, terus selanjutnya asam lemah dengan basa kuat yang sebaliknya ini. Kalau zat pentiternya itu adalah basa kuat, jadi kebalikannya. Tapi daerah perubahan pH-nya tetap 7 sampai dengan 10. Nah, terus untuk pH titik ekivalennya itu 8 sampai 9. Terus indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksinya adalah phenolphthalein. Jadi peka terhadap phenolphthalein aja. Jadi semakin asam atau basa itu lemah, maka semakin sedikit indikator yang bisa digunakan untuk mendeteksinya gitu. Makanya itu titrasi asam lemah dan titrasi basa lemah itu jarang dipakai karena sulit untuk mendeteksi kedua atau salah satu dari kedua reaksi senyawa tersebut. Ini kita latihan langsung ke soal ya. Jadi ada beberapa soal mengenai titrasi asam basa. Contohnya kayak gini. Asam basa monovalen atau divalen. Jadi kalau monovalen itu dia cuma satu, kayak kalau asam itu berarti jumlah hanya cuma satu. Kalau basa berarti jumlah OH-nya cuma satu. Nah, di sini rumusnya asam basa monovalen atau divalen itu molaritas asam dikali dengan volume asam sama dengan molaritas atau konsentrasi, itu konsentrasi basa dikali dengan volume basa. Nah, contoh soalnya,
Sebuah larutan HCl 0,3 molar akan dititrasi dengan larutan NaOH pada titik akhir titrasi tercapai bila 10 ml larutan HCl dan memerlukan 75 ml larutan NaOH. Jadi ada larutan HCl ini 0,3 molar. Terus dia dititrasi dengan NaOH untuk mencapai kestabilan. Nah, maka dia itu harus ditambahkan dengan 10 ml larutan HCl dan 70 ml larutan NaOH. Nah, terus yang ditanyakan, tentukan molaritas NaOH tersebut. Nah, NaOH-nya itu kan belum diketahui molaritasnya berapa. Nah, itu bisa dicari dengan rumus ini. Molaritas asam dikali dengan volume asam sama dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Nah, kemudian dimasukkan molaritas asamnya berapa? Ini sudah ketahuan. Kalau HCl itu kan asam, berarti ini molaritasnya. Berarti dimasukkan 0,3. Terus volume asamnya berapa? Volume asamnya ini 10 ml larutan HCl. Berarti 10 ml-nya punyanya HCl. HCl itu asam, berarti volume asamnya itu 10. Terus molaritas basa ini belum tahu karena ini dicari. Nih, basa kan NaOH. Terus volume basa. Volume basanya ini 75 ml NaOH-nya. Nah, kemudian dikalikan molaritas basa sama dengan 0,3 dikali 10 dibagi 75 sama dengan 0,04 molar. Nah, ketemu. Nah, terus selanjutnya ada ini. Rumus yang kedua, yaitu ketika ada basa polivalen dengan asam monovalen direaksikan. Nah, maka rumusnya adalah molaritas asam dikali dengan dikalikan dengan volume asam sama dengan mol atau jumlah, bukan mol tapi jumlahnya OH, jumlahnya basa. Nih, jumlahnya OH dikali dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui sampel BaOH2 sebanyak 25 ml tetap dititrasi oleh 10 ml HCl 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Jadi ini OH-nya sebanyak 2. Nah, maka dimasukkan ke sini. Molaritas asamnya ini HCl 0,1 molar, berarti HCl-nya kan asam, berarti molaritas asamnya 0,1 molar dikali dengan volume asamnya. Volume asamnya ini kan 100 ml dimasukkan. Terus N-nya itu dari ini. BaOH2, OH-nya jumlahnya 2. Jadi dikalikan di sini 2 kali molaritas basa dikali dengan volume basa 25 ini. Nah, terus dikalikan dapat molaritas basa sama dengan 0,2 molar. Gitu caranya. Bisa difahami ya? Nah, selanjutnya asam polivalen dengan basa monovalen. Nah, kalau kayak polivalen, monovalen itu, kalau monovalen dia itu jumlahnya 1. Kalau basa berarti OH-nya jumlahnya 1. Kalau asam polivalen, tadi kan kita bahas yang ini, basa polivalen, asam monovalen. Ini kebalikannya. Kalau asam polivalen berarti jumlahnya yang lebih daripada 1. Nah, rumusnya kayak gini. Jadi N-nya itu dipindah ke depan ke yang polivalen gitu. N kali molaritas asam dikali dengan volume asam sama dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Contoh soalnya kayak gini. Sampel H2SO4 sebanyak 20 ml tetap dititrasi oleh 50 ml NaOH 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Maka dimasukkan rumus ini. N-nya berapa N-nya asam? N-nya ini H2SO4 itu asam. Berarti N-nya asam itu jumlahnya
2 dimasukkan di sini. Oh iya, maaf ini salah. Jadi ini 2. Terus molaritas asamnya itu ini. Oh, dicari, molaritas asamnya dicari. Kemudian diketahui lagi volume asam. Volume asamnya ini sebanyak 20 ml, 20 ml di sini. Kemudian molaritas basanya ini NaOH kan basa, berarti NaOH 0,1 molar, berarti ini adalah molaritas dari basa. Terus dikali dengan 50, ini 50 ml dimasukkan. Berarti kalau ini tadi 2 ya, berarti sininya 0,1 dikali 50 dibagi dengan 20 dikali 2. Berarti berapa hasilnya? Jadi hasilnya adalah 0,125 molar. Gitu. Bisa difahami ya? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WhatsApp grup. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.